Jadi udah jelas ya, untuk persiapan mata kuliah ini kita harus memahami arti Injil. Apa tadi Injil? Kekuatan Allah. Injil adalah amanat agung. Injil adalah amanat agung, Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah kasih, ya kan? Injil adalah kasih. Hah? Ribut ya? Makanya tadi saya tanya, sudah mengalami perjumpaan atau belum? Karena kita ini dipanggil, dipilih, dikuduskan, diperlengkapi dan diutus. Ini intinya penginjilan lintas budaya. Harus kita sadari bahwa kita sudah dipanggil. Kalau namanya dipanggil kan ada perjumpaan kan? Ada dipanggil tidak berjumpa. Iya, jadi karena kasih Allah kita dipanggil. Makanya tadi bertanya sudah berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Setiap panggilan pasti ada perjumpaan kan? Kita dipanggil, kemudian dipilih, tidak berhenti sampai di situ. Dikuduskan. Apa artinya dikuduskan? Kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi proses pengudusan itu Allah bekerja, Allah berkarya melalui apa? Melalui apa kita dikuduskan? Melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus. Ya, itu cara Tuhan. Dan setiap orang berbeda-beda. Jangan samakan cara Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Kan beda kan? Tiga ini ya saja berbeda tadi. Cara panggil Tuhan, cara pengudusan Tuhan, Allah bekerja. Kemudian, mengapa kuliah di sini? Kenapa kuliah di sini? Karena tidak dipilih dengan estetik pendidikan itu sama sistematik itu ada yang kuasa kudus, ada juga dalam belajar Injil. Ya. Kenapa kuliah di sini? Ini keempat ini apa itu? Yang empat itulah. Sadar nggak? Sadar nggak? Apa itu nomor 4? Ya itu. Jadi ada cara Allah. Dulu saya sebelum ngajar di sini, saya dulu pengusaha. Ada buka usaha apotek. Ya, buka usaha apotek. Jadi dulu waktu SMP saya bilang sama mama bapak saya, "Mak, Pak, saya nggak usah kuliah. Kenapa? Saya mau buka apotek." Ya, jadi disekolahkanlah saya di sekolah menengah farmasi. Ya, sekolah menengah farmasi. Tamat dari situ saya bekerja di apotek kakak saya di Padang Bulan, apotek Cipta. Di situ saya setahun. Nah, setelah tamat di situ, saya minta apotek sama orang tua, saya buka usaha saya sendiri. Dan bukalah usaha itu saya usia 20 tahun itu. Usia 20 tahun. Buka apotek, dibelilah ruko di Jalan Sungga. Dan saya buka apotek situ saya masih gadis, belum menikah ya kan, usia 20 tahun. Saya buka apotek, kemudian berkembang. Nah, kemudian buka lagi, kami beli ruko sebelah, kami buka rumah makan. Buka rumah makan di situ. Ya, buka cabang beberapa di Setiabudi, apoteknya juga ada 2 cabang di Peringgan, di Tasbi. Ya. Nggak pernah saya bayangkan saya menjadi dosen di sini, nggak pernah itu. Jadi Allah memilih saya, memanggil saya ketika saya sudah menikah. Ya, jadi itu saya menikah, 2 putri saya. Nah, di situ saya belum ada panggilan, masih pengusaha kan. Jadi usaha apotek, minimarket. Saya sesudah buka rumah makan, buka minimarket lagi saya. Buka minimarket lagi, ya kan? Tapi saat saya buka minimarket, disitulah panggilan Allah. Ada semacam panggilan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam batin saya kan gitu ya. Lalu saya ngusul sama orang tua saya, sama suami, anak saya sudah 2, gitu kan. Saya mau kuliah apa?
teologi ya. Kenapa? Bagaimana usaha ini? Siapa yang mengurus? Ya sambil-sambil lah. Tuh ya, kan bisa suami saya yang mengurus. Keluarga sama sekali tidak setuju. Bagaimana dengan usaha? Bagaimana dengan anak-anak kalau kuliah lagi? Tapi saya ngotot. Akhirnya Tuhan izinkan saya kuliah di STT Baptis. Dulu masih di Abdullah Lubis ya kan, sana. Belum pindah ke sini. Udah kuliah, ya selesai. Tapi akhir kuliah saya hamil lagi ya kan, hamil anak ketiga hamil lagi, dan melahirkan, ya kan? Cowok, anak pertama kedua cewek, ya kan? Terus setelah udah selesai S1, ya kan? Ada lagi panggilan, ambil S2. Jadi saya mengambil S2 di Abdi Sabda. Ya, master teologi di sana. Ya, Tuhan arahkan terus, Tuhan bimbing, Tuhan perlengkapi. Tidak cukup S1. Dan selesai sambil menjelang lahir lagi anak saya keempat. Jadi dalam masa kuliah itu ada 2 lahir anak laki-laki. Dan selesai MTH di Abdi Sabda, ada yang siswa datang, teman-teman kami siswa dulu di sini datang ke rumah, boleh nggak saya ngajar di STT Baptis? Datang Pak Bas kita suruh panggil, ya kan? Ya udah dipanggil, mengajarlah di sini. Kan Tuhan punya cara kan, dari apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau diproses Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih, dikuduskan, diperlengkapi, taat, setia, Tuhan punya rencana. Iya kan? Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana. Yang penting taat, taat, setia. Setelah diperlengkapi, baru setelah diperlengkapi, diutus. Nah, itu 5 tahap ini harus dimiliki seorang penginjil. Kalau tidak, itu tadi upah, ya kan? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan. Soal apa yang mau ditambahkan Tuhan, ya terserah Tuhan lah. Jangan ngotot, ya kan? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tuhan tahu kerajaan Allah itu kan sama seperti usaha di dunia ini kan. Pengusaha, ada ownernya, ada sistemnya dibangun untuk menghasilkan untung, dipanggillah karyawan, dipekerjakanlah mereka, ya kan? Dan perusahaan itu memberikan gaji. Begitu juga dengan kerajaan Allah. Jadi kita nggak sembarangan dipanggil loh. Kita nggak sembarang dipanggil, dipilih, dikuduskan, diperlengkapi dan tidak. Cara Tuhan sendiri. Ya, yang penting kita taat, setia kepadanya. Ada cara Tuhan. Ya, jadi dipanggil, dipilih, dikuduskan. Jangan mau dipanggil, dipilih, tidak mau dikuduskan. Nah, itu nanti motivasinya lain, ya kan? Ada seorang gembala yang mencabuli pengerjanya. Kan ada kan? Ada dulu gereja besar, sama-sama penjemahan, setelah penjemahan bikin ibadah, pulang dari ibadah dipanggil, kemudian digauli. Berarti dia tidak mengalami pengudusan dalam hidupnya walaupun dia sudah memiliki gereja besar, gembala besar. Tidak mau taat, tidak mau setia. Dia adalah gembala upahan, kan gitu. Nah, jadi ini 5 tahap ini, dipanggil, dipilih, dikuduskan, diperlengkapi dan diutus. Siap Tuhan, kan gitu. Ya. Jadi harus untuk menjadi seorang penginjil, apalagi penginjil lintas budaya, kita akan menginjili orang-orang yang berbeda budaya dengan kita,
Ya saya orang Karong misalnya yang kan harus menginjili yang berbeda budaya dengan saya. Bagaimana cara saya, bagaimana metode saya. Nah, nanti selanjutnya kan kita lihat di mata kuliah kita. Oke? Dalam memberitakan Injil yang penting kita memiliki teladan. Teladan siapa? Coba baca. Halaman 13. Halaman 13. Teladan Yesus dalam pemberitaan Injil. Allah akan memperlengkapi anak-anaknya dan memberikan Injil keselamatan seperti Paulus 1 ayat